Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita dalam kajian kitab Tauhid oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ini masuk pada pembahasan al-ba'tsu wal hasyru. Kita berbicara tentang hari kebangkitan dan hari di mana seluruh manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Baik. Sebagaimana yang kita telah sebutkan bahwa ya, pembahasan tentang apa-apa yang terjadi pada hari kiamat ini berkaitan dengan keimanan kita pada hari akhir. Ya, rukun iman yang ke-6 yang kita sebutkan berawal ketika seorang atau ya, berawal ketika peristiwa di kuburan. Itu adalah awal atau termasuk di dalam bahasan ya, iman kepada hari akhir. Dan malam hari ini kita akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah al-ba'ts, yaitu kebangkitan. Dalil-dalil yang disebutkan baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Demikian pula berkaitan dengan masalah al-hasyr. Manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, kondisi masing-masing itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi sebagaimana dia hidup di dunia. Dan kebangkitan itu
ketika an-nafkhah al-ula fi sur wa mauti jami'il khalqi yamkuthuna muddatan qabla al-ba'thi, sebelum ba'ats, sebelum kebangkitan, tiupan malaikat, ya, pada tiupan yang pertama seluruh makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiupan pertama oleh malaikat, maka seluruh makhluk yang berada di atas muka bumi ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pada tiupan yang kedua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ma baina an-nafkhataini arba'un, antara dua tiupan, tiupan yang pertama dan yang kedua itu adalah 40. Qalu, para sahabat bertanya, ya Abu Hurairah arba'una yauman, wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud itu adalah 40 hari? Qala abaitu. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya, saya tidak mau menjawab sesuatu yang aku tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Qalu arba'una syahra, apakah 40 bulan? Qala abaitu. Ya, saya tidak mau menjawab sesuatu yang aku tidak mengetahui, ya, persoalannya. Qalu arba'una sana, atau 40 tahun? Beliau juga menjawab abaitu. Ya, tidak mau menjawab sesuatu yang tidak aku ketahui, ya, persoalannya. Thumma yunazzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqlu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit, ya, menurunkan air hujan dari langit, dan yanbutuna kama yanbutul baqlu, bangkai-bangkai yang sudah yang sudah hancur dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan dari perut bumi, disirami dengan air hujan, tumbuh sebagaimana, ya, tumbuh-tumbuhan ketika disiram air, ya, tumbuh. Qala wa laysa minal insani syai'un illa yabla. Ya, tidak ada satupun dari jasad manusia yang dikuburkan itu kecuali hancur semuanya. Illa 'azman wahidan, kecuali satu tulang. Wa huwa ajbuz zanabi, kecuali satu tulang yang tidak hancur. Semuanya hancur kecuali satu, yaitu ajbu az-zanabi. Kita terjemahkan ini adalah tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Nah, dari sepenggal tulang inilah yang dikenai dengan air hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tersusun kembali menjadi sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang sesuatu yang kita belum ketahui bagaimana hakikatnya. Ini informasi yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW tentang sesuatu yang akan terjadi. Ketika informasi
dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipastikan itu adalah riwayat yang sahih, maka wajib bagi kita mengimaninya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila tulang tadi, yaitu ajbu adzanab, tulang ekor tadi itu sudah tumbuh, maka akan kembalilah jasad atau fisik manusia yang semula itu hancur, menyatu dengan tanah. Ketika semuanya sudah kembali, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala yang kedua kali. Maka pada saat itulah dikembalikan ruh manusia pada jasad-jasadnya. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan, Dia yang membinasakan, Dia pula yang mengembalikan. Untuk mengembalikan yang kedua kali itu lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Nah, orang-orang yang tidak mengimaninya karena menggunakan akal mereka, bagaimana bisa itu terjadi? Padahal Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan ini disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa manusia itu dipasangkan kembali, dikembalikan lagi ke jasad-jasad yang aslinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam ayat yang lain, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah menciptakan pertama kali, maka demikian pula akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan sempurna, menciptakan manusia dengan sempurna, lalu kemudian dimatikan, diwafatkan, dan dihancurkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan lagi. Nah, ini pasti akan Allah Subhanahu wa taala lakukan. Pasti akan Allah Subhanahu wa taala lakukan. Maka jangan mengira, jangan ada orang yang mengira ketika dia sudah mati selesai perkara. Ketika seorang mati, maka itu adalah awal daripada kehidupan yang abadi. Dan sungguh sangat merugi orang-orang yang mau selesai dari persoalan dunia lalu kemudian dia bunuh diri. Itu adalah perbuatan termasuk dosa besar. Bukan selesai perkara di dunianya. Dunia ini hanya sementara saja. Justru dengan dia melakukan bunuh diri itu, dia masuk pada persoalan yang selamanya. Waliyadzubillah. Ketika seorang mengalami berbagai macam problema di dalam kehidupannya di dunia ini, yang harus dia lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi membinasakan dirinya dengan bunuh diri. Tapi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beratnya masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini karena jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi matsalul a'la. Kalau dalam kehidupan dunia kita, jemaah sekalian, kita dekat, orang dekatnya Pak Bupati. Kira-kira bagaimana kehidupan kita?
untuk kebutuhan hari-hari kita. Ya, lancar semua kan? Ya, urusan kita lancar. Ya. Ini urusan dunia ya. Hanya sementara saja. Ya. Pak Bupati tidak memiliki kuasa yang lebih, ya. Karena dia sama dengan kita manusia. Bahkan dia juga tidak bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Walillahi mathalul a'la. Maka kalau seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta, penguasa langit dan bumi, apa yang dia khawatirkan? Cuma kadang kita jemaah sekalian sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berikan ujian. Ahasiban nas an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mereka mengira dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, lalu kemudian tidak akan diuji? Maka siapa yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Dan semakin tinggi keimanan seorang, semakin berat pula ujiannya. Sehingga itu para nabi dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang paling berat ujiannya. Maka kita jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan beriman kepada Allah, kita mengatakan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak merasakan ujian-ujian itu. Hati-hati. Kita lihat kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang paling kuat imannya. Mereka adalah orang-orang terbaik dari umat ini. Membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyrafu bani Adam. Anak cucu Adam yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan bagaimana ujian yang telah mereka lalui. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudah menciptakan makhluknya, lalu kemudian dia binasakan, dia matikan, dia hancurkan, menyatu dengan tanah dan nanti akan dikembalikan lagi. Itu pasti akan Allah Subhanahu wa taala lakukan. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Ketika ya ditiup ya sangkakala, lalu kemudian ya seluruh manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kemudian mereka berkata, siapa yang telah membangunkan kita dari tidur kita? Siapa yang telah membangunkan ini? Wah, ini adalah janji Ar-Rahman. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Benarlah apa yang dikatakan oleh para rasul. Ya, orang-orang yang ketika di dunia mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan, di hari itu ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka, tersadarkan. Apakah di saat itu mereka ya, membenarkan lalu kemudian mereka selamat? Tidak. Ya. Bahkan ya pengingkaran manusia ketika di dunia, lalu kemudian dia menyatakan keimanannya, tetapi nafas sudah sampai di kerongkongan, nah tidak ada lagi taubat. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam ayat yang lain, ya agak bau terbakar ini. Sampah. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj." Ya, pada hari yang ketika ya, mereka mendengarkan ya, seruan, mendengarkan tiupan yang benar, ya, itu adalah hari yang pasti.
di mana seluruh makhluk, seluruh manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya. Dan ayat-ayat yang lain juga banyak menyebutkan tentang peristiwa ini, jemaah sekalian. Ya. Kemudian setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya, ditumbuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan lagi ya roh-roh itu ke jasad aslinya. Yusaqul khalqu ila ardil mahsyar. Lalu kemudian seluruh manusia ini akan digiring ke mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tashaqqaqul ardu 'anhum sira'a, dzalika hasyrun 'alaina yasir." Ya, di dalam surah Qaf, ya, ketika ya, bumi telah ya, terbelah, ya, lalu kemudian dikeluarkan semua yang ada di dalam di dalam perutnya, ya, kita sudah dibangkitkan, ya, sudah dikembalikan lagi roh-roh kita, maka semua kita akan dikumpulkan, akan diseret di mahsyar, di tempat seluruh manusia itu akan dikumpulkan. Seluruh manusia dari awal diciptakan sampai akhir diciptakan, dikumpulkan. Dan itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah kumpulkan seluruh makhluk, seluruh manusia, tidak ada satupun yang bisa pergi, tidak ada satupun yang bisa bersembunyi. Ya. Karena pada hari itu adalah hari di mana seluruh manusia akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah dia lakukan selama hidupnya di dunia. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Ya, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka, menyeret mereka, ya, seketika itu ya, mereka bertemu dengan orang-orang yang ya sebelumnya ya mereka tidak saling mengenal, tidak saling tahu. Ya. Dan semuanya di satu tempat, ya, semuanya di satu tempat itu. Tidak ada yang melindungi mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani akan tibanya hari ini, hari mahsyar ini, mereka inilah yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang mengingkari, yang mendustakan hari di mana manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang paling merugi. Karena mereka pasti binasa. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa al-hasyr, hari kebangkitan, hari di mana manusia dikumpulkan di satu tempat, di satu padang yang luas, adalah satu hal yang pasti. Ya. Itu adalah satu hal yang pasti. Dan masing-masing manusia, kondisi mereka sebagaimana ketika mereka hidup di dunia. Yang hidup dalam ketaatan, maka di tempat itu dia
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup dalam kemaksiatan, maka mereka adalah orang-orang yang paling cemas pada hari itu. Apalagi orang-orang yang hidup dalam kekufuran ketika di dunia. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hunaka yaqiful khalqu wuqufan tawilan di mahsyarin. Seluruh manusia berdiri. Seluruh manusia berdiri, berdiam diri di mahsyar dalam waktu yang lama. Apa yang mereka lakukan? Menunggu. Menunggu apa? Pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunggu perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ala ahwalin mukhtalifatin. Dan semua manusia itu tidak dalam satu kondisi, tapi masing-masing sesuai dengan amal yang mereka lakukan ketika di dunia. Wahum ala ahwalin mukhtalifatin tahki halahum fil hayatid dunya fatadharu a'malun nas fala takhfa ala ahadin ma'a ma fil mawqif min ar-rahbati wasyiddati fayatlubuna man yashfa' lahum ila rabbihim liyaqdiya bainahum. Jadi masing-masing itu dengan kondisi sebagaimana mereka hidup di dunia. Dan itu nampak, ya, saling melihat, ya, saling mengetahui, ya. Tidak ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana kita hidup di dunia, saling melihat keadaan kita masing-masing. Dan di mahsyar, ya tentunya karena masing-masing menunggu pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada yang sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan dia ketika di dunia, maka tentu dalam keadaan cemas, dalam keadaan ketakutan. Maka masing-masing mencari siapa yang bisa memberikan syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyegerakan ya perhitungannya supaya tidak lama-lama berada di mahsyar. Fayadhhabuna ila abihim Adam alaihi salam. Ke manusia mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salam meminta syafaat, tetapi Nabi Adam alaihi salam menolak. Nabi Adam alaihi salam justru menyuruh manusia untuk pergi kepada Nuh alaihi salam. Nabi Nuh juga menolak, tidak berani untuk memberi syafaat. Nabi Nuh alaihissalam menyuruh mereka manusia untuk datang kepada Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga menolak memberikan syafaat. Wa ya'muruhum Ibrahim lidhahabi ila Musa. Nabi Ibrahim menyuruh mereka untuk pergi kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kulluhum ya'tadhiruna bi anna Allah ghadiba al-yawma ghadaban la yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu wa bi dhunubin hasulat minhum. Semua ya, nabi-nabi yang didatangi, yang dimintai syafaatnya supaya bisa memberikan ya syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, semua menolak. Justru mereka mengatakan kondisi saat ini Allah Subhanahu wa taala sedang murka, sedang marah, yang dia tidak pernah marah sebelum ini dan tidak akan marah setelah ini. Tidak akan ya sedahsyat ini marahnya setelah ini. Marahnya kepada siapa? Ya, terkhusus kepada para nabi yang ya,
yang dimintai syafaat ini. Nabi Adam alaihissalam merasa dosa yang dilakukan oleh beliau alaihissalam yaitu menyisakan murka Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak pantas untuk memberikan syafaat. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam, demikian pula Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa juga demikian. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh untuk datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam ya'tadzir, enggan untuk memberikan syafaat. Beliau alaihissalam juga mengatakan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sedang murka hari ini. Dia tidak berani. Lalu kemudian mereka datang kepada, disuruh untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada ahlul mahsyar. Dan ini kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, tidak ada bagian syafaat mereka. Tidak ada bagian syafaat mereka. Mati dalam keadaan kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah sebutkan dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tidak ada syafaat bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir. Syafaat ini bagi orang-orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Ada perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan, ada. Dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat ini. Mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi melakukan perbuatan maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat pada umatnya. Nah, ini syafaat yang pertama. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat pada hari di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Ini adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan ada dua kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi syafaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ketika membuka pintu surga. Tidak ada yang masuk sebelum disyafaati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di mahsyar ini orang-orang pada berkumpul semuanya menanti Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan perkara. Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan perkara setelah diberikan syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah permintaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam sabdanya, dalam hadisnya, bahwa syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam ini kepada siapa saja yang beriman kepadanya, tidak terkhusus kepada orang-orang yang bertakwa, justru kepada orang-orang yang berdosa, selama mereka tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap atau meminta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Karena berkaitan dengan masalah syafaat ada dua rukun yang disebutkan oleh para ulama, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada seorang yang memberi syafaat. Kemudian yang kedua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang diberikan syafaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan izin untuk memberi syafaat. Termasuk, ya, para syuhada, termasuk para penghafal Al-Qur'an, mereka mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Termasuk teman-teman yang soleh itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Ya. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala ridha dengan orang-orang yang akan diberikan syafaat itu atau tidak? Nah, kalau Allah ridha, ya, maka dia mendapatkan syafaat. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan al-ba'ts wal al-mahsyar. Yang pertama ini berkaitan dengan al-hisab terlebih dahulu. Jadi ketika sudah dibangkitkan, ya, manusia sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan ditampakkan kepada mereka, ditampakkan kepada kita apa-apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Dan itu semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan kebaikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan juga itu akan dibalas dengan hukuman. Dan sini beliau katakan al-muradu bihadza al-'ard wal hisab, yaitu ditampakkan lalu kemudian, ya, ditimbang atau dihitung atau dihisab, ya. Anna Allah Subhanahu wa ta'ala yudhiru al-insana ala a'malihi fil hayati dunya wa yuqarriruhu bidzalik. Jadi pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada manusia amalan-amalan yang mereka lakukan ketika di dunia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengkonfirmasi kepada setiap hamba apakah ada di antara pencatat-pencatat amal yang menzalimimu, engkau tidak pernah melakukan ini, ya, betul ini, ya, semuanya akan ditanya satu persatu, ya. Dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika ada sengketa antara si fulan dan si alan, ada sengketa, itu pun akan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan zalim yang dilakukan oleh seorang kepada saudaranya, itu juga akan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan zalim yang diketahui oleh orang yang dizalimi atau yang tidak diketahui oleh orang yang dizalimi, semuanya akan disingkap nanti di yaumil mahsyar. Ya, kalau perbuatan zalim kita kepada saudara kita, ya, di hadapannya, ya, jelas. Kalau perbuatan zalim kita di belakangnya, orang yang dizalimi dia tidak tahu. Tapi nanti di yaumil qiyamah itu akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, catatan itu semua ada. Ya. Si fulan pernah menggibah si fulan. Ya.
Si fulan pernah mengadu domba si fulan ya, dengan yang lainnya. Ya, dia membuat manuver, membuat apa segala macam supaya mereka berkelahi. Tidak ada yang tahu, tetapi itu semua tercatat. Dan nanti akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Akan diadili. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara yang menunjukkan akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin." Ya. Jadi semua manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah utus kepada mereka seorang utusan, seorang rasul, seorang nabi, mereka akan ditanyai tentang apa yang telah sampai kepada mereka dari risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para rasul itu akan ditanya, sudah disampaikan atau belum? Ya. Termasuk kita jemaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk mengetahui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah mengajarkan kepada keluarga kita tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Akan ditanya semuanya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memikirkan pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyidang kita, mendudukkan kita, menanyai semua perbuatan-perbuatan kita, maka kita tidak akan berani untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Tidak akan berani untuk berbicara tentang si fulan dan si alan, tentang aib-aib mereka. Tapi kita akan sibuk dengan amalan-amalan ketaatan. Jemaah sekalian, kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, kita akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Tanpa ada yang menerjemahkan, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dunia. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, wa 'uridu 'ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Ya. Ketika manusia ya, diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bersaf-saf, ya. Ya, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Hari ini, ya, hari ini di mahsyar, semua manusia akan diberikan balasan sebagaimana apa yang dia lakukan ketika di dunia. La zulmal yaum, tidak ada yang dizalimi pada hari itu. Tidak ada seorang pun ya yang terzalimi pada hari itu. Tidak ada. Setiap ucapan-ucapan kita tercatat, akan ditampakkan. Perbuatan sekecil apapun itu akan ditampakkan, diperlihatkan. Perbuatan baik sekecil apapun itu akan ditampakkan. Demikian pula perbuatan buruk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat ya perhitungannya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering memikirkan tentang hari akhir, ya, memikirkan tentang hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita tidak akan bermudah-mudahan dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan dosa. Tidak akan menggampangkan ya urusan dengan manusia, perbuatan zalim dengan manusia. Ya. Ikhwani wal akhwat, azzani Allah wa iyyakum ajma'in.
Sebelum kita lanjutkan, sudah masuk isya nih, adzan dulu. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perhitungan ini, hisab ini, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala sendiri, tanpa bantuan makhluknya. Seluruh manusia dihisab langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita menggunakan logika kita. Bagaimana Allah mau menghisab ini? Ribuan, bahkan miliaran manusia. Ya. Bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan mengatakan Allahu qadirun ala kulli syai'. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Ketika kita mempertanyakan bagaimana Allah melakukan itu, hati-hati. Syaitan akan menghembuskan syubhatnya. Ya. Maka hal-hal yang berkaitan dengan masalah keimanan, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ini juga tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dirinya, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatakan demikian, maka tentu dia yang maha mampu. Jangan kita mengukur dengan
logika kita, dengan akal kita. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan melakukannya. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Adi bin Hatim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan berbicara dengan Rabb-nya. Dia akan berbicara dengan Tuhannya, dengan penciptanya. Tidak ada antara dirinya dengan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perantara, tidak ada yang menerjemahkan. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi. Nah, ketika sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sang hamba ini menoleh ke kanan. Tidak ada yang dia lihat kecuali amalan-amalannya. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Ketika dia menoleh ke kiri, tidak ada yang dia lihat kecuali amalan-amalannya pula. Jemaah sekalian, kalau kita bayangkan ini, kita tengok ke kanan, ternyata amalan soleh yang kita lakukan itu sedikit. Ketika kita menoleh ke kiri, lebih banyak amalan-amalan keburukan yang kita lakukan. Dan saat menengok ke depan, yang ada di hadapan kita adalah an-nar, adalah neraka. Waliyadzubillah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nara walau bisyikki tamratin. Maka takutlah dari azab neraka. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian tidak dimasukkan ke dalam neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Maksudnya yang sebutir kurma ini apa? Bersedekah. Walaupun hanya dengan sebutir kurma. Kalau tidak mampu, tidak ada sebutir kurma, dengan kalimat thayyibah, dengan ucapan-ucapan yang baik. Karena ucapan yang baik itu juga termasuk sedekah. Idkhalus surur, ya, memberikan rasa nyaman kepada saudaramu sama muslim, itu juga termasuk sedekah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya dengan amalan-amalan yang kecil, ikhwas sekalian. Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Banyak amalan-amalan yang kita anggap remeh, kita anggap kecil, tapi ternyata itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang besar. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Dan banyak amalan-amalan yang sejatinya dia adalah amalan yang mulia, tapi menjadi tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Niat yang rusak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap remeh perkara ma'ruf, jangan menganggap remeh perkara kebaikan sekecil apapun itu. Jangan menganggap remeh. Dan kita semua jamaah sekalian, fi yaumil qiyamah, di hari-hari seperti ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita butuhkan itu amalan yang kita lakukan ketika di dunia. Itu yang kita butuhkan. Tidak ada yang menemani kita di kubur, tidak ada yang menemani kita nanti, yang bisa menyelamatkan kita nanti, kecuali apa yang kita lakukan di dunia. Apa-apa yang kita lakukan di dunia ini yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala.
Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau mengatakan bahwa tidak ada yang selamat, tidak ada yang masuk surga itu dengan amalannya, tapi masuk surga dengan rahmatnya, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita juga berbangga dengan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Kita melakukan amalan-amalan kebaikan itu untuk apa? Mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat amalan yang besar atau amalan kecil. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma fi qalbik, apa yang ada di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kabarkan kepada kita jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk rupa penampilan kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada qulubikum, pada hati-hati kalian. Apa yang ada di hati kalian, melihat pada amalan kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan at-taqwa hahuna. Ya, ketakwaan itu dalam hati. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita itu nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah. Kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, nanti kalian akan melihat Rabb kalian, akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi gambarkan seperti halnya kalian melihat bulan purnama. Ini sangat jelas kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayu'ta bil kutubil lati dawwanatha al-hafadhatu 'ala ibni Adam liyaqra'a ma kutiba biha wa liyaqifa kullu insanin 'ala 'amalihi. Maka ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, diserahkanlah kitab, diserahkanlah catatan amal. Siapa yang diserahkan catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka dia selamat, dia senang. Dan siapa yang diserahkan catatan amalnya dari sebelah kirinya, maka dia celaka. Ketika diserahkan catatan amal itu dan diperiksa satu persatu, jemaah sekalian, diperiksa satu persatu. Engkau melakukan ini, apakah engkau mengingkarinya? Tidak. Semuanya telah dicatat, ya, semuanya telah dicatat, diperlihatkan. Allah Subhanahu wa taala juga bertanya, apakah, ya, malaikat pencatat menzalimimu? Ada yang kau lakukan yang tidak dicatat? Ditanyakan kepada setiap kita. Dalam riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, seorang yang dia mati sama sekali tidak melakukan kebaikan, catatan amalnya, ya, ditampakkan kepadanya sejauh mata memandang, ya, besarnya catatan amalnya, ya, semua terisi dengan catatan-catatan keburukan. Ditanya padanya, kau ingkar ini? La ya Rabb. Engkau ingkar ini? La ya Rabb. Semuanya. Adakah catatan amal kebaikan yang tidak dicatat oleh, ya, malaikat pencatat? Ya, hamba ini tidak mengetahuinya. La ya Rabb, tidak ada. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan al-bitaqah. Ini hadis ini disebut dengan hadis bitaqah. Allah Subhanahu wa taala keluarkan secarik kertas, selembar kertas yang di dalamnya tercatat apa? Orang ini pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fawudi'at, maka diletakkanlah, ya, bitaqah tersebut di satu, ya, mata timbangan, dan catatan-catatan amal keburukannya di mata timbangan yang lain. Apa yang terjadi?
dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu lembar kertas itu menjadi berat. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan menerima seluruh catatan amal kita. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, ketika telah diletakkan, telah diberikan kitab catatan-catatan amal, maka orang-orang mujrim, orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, dia melihat catatan-catatan amalnya. Apa yang dia katakan? Ya wailatana, celakalah kita. Ya. Ini catatan yang tidak ada sedikit pun yang luput. Tidak ada satupun yang luput, kecuali dia telah kecuali telah tercatat di dalamnya semua yang telah kita lakukan. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Semua amal yang kita lakukan itu tercatat, ditampakkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala juga sudah katakan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Ya, Allah Subhanahu wa taala kata, aku telah mengharamkan perbuatan zalim itu pada diriku. Faja'altuhu fima bainakum muharrama. Maka aku jadikan juga perbuatan zalim itu haram bagi kalian. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu untuk selalu kita ingat, ya, jangan sampai perbuatan zalim kita kepada saudara kita yang menyebabkan kita terlempar ke dalam api neraka waliyadzubillah. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang dilemparkan ke dalam neraka karena apa? Mazalimun nas. Perbuatan zalimnya kepada manusia. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban itu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata beliau, hafizahullah taala, wa ya'rifu kullu insanin halahu kama ya'lamu an-nasu dzalika 'inda tawzi'il kutubi. Faman utiya kitabahu bil yamin fahuwa minal muflihin wa hisabuhu sahlun muyassarun. Ya. Semua manusia ketika dia menyadari, dia mengetahui kondisi dirinya saat diserahkan kitab dari sebelah kanannya, maka dia akan bergembira. Karena di dalam catatan kitabnya tersebut, dalam catatan amalnya tersebut, berisi catatan kebaikan, dan hisabnya pun itu akan sangat mudah. Wa man utiya kitabahu bishimalihi mi wara'i dhahrihi fa hisabuhu asirun. Adapun orang-orang yang diserahkan catatan amalnya dari sebelah kiri, dari bagian belakang mereka, maka dia sudah menyadari kondisi dirinya, celaka. Dia pasti celaka. Dia bermuka murung, dan juga hisabnya itu akan sangat sulit. Wa man nuqishal hisaba halaka. Dan yang ketika dihisabnya ini banyak yang ditanyakan, ini dia akan celaka. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, juga yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu illa halak." Tidak ada seorang pun yang ketika dihisab itu kecuali dia akan binasa. Qalat, qultu ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidaka, alaysa yaqulu Allahu azza wa jalla, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku sebagai tebusan bagimu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka hisabnya itu akan mudah. Qala dzakal 'ard yu'radun wa man nuqisha al-hisaba halak. Ya, diberikan kitabnya dari sebelah kanan itu satu isyarat, ya, satu isyarat, ada isyarat kebaikan, ya. Tetapi ya, kalau dipertanyakan semuanya, ya, dibuka satu persatu lembarannya dan ditanyakan masing-masingnya, ini akan ada yang celaka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fa min fadlillahi taala wa lutfihi bil mu'minin la yunakishuhum al hisab ala a'malihim. Ya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada orang-orang yang beriman, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak berlama-lama untuk menanyakan kepada orang-orang yang beriman tentang amalan-amalan mereka. Wa inna ma ya'riduha 'alaihim wa yuqarriruhum biha wa hiya mimma satarahu 'alaihim fid dunya wa kadzalika la yutli'u 'alaiha ahadan fi hadzal mauqif. Wa yaqulu li haula inni qad satartu dzalika fid dunya wa ana aghfiruha al-yawm. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika kitab kita itu diperiksa satu persatu, maka siapa yang diteliti diperiksa satu persatu dia akan celaka. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Di hadapan manusia mungkin kita adalah orang yang paling soleh, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala menutupi celah-celah kita, Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita, maka di yaumil qiyamah pula Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita dengan apa? Allah ampuni perbuatan-perbuatan dosa kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sudah perbuatan dosa. Tidak menyadari perbuatan dosa yang kita lakukan itu sudah perbuatan dosa. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pada hamba-hambanya, pada orang-orang yang beriman, ya, salat yang kita lakukan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil itu, ya. Berwuduknya kita membersihkan, ya, hadas, ya, juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Puasa yang kita lakukan juga demikian. Tapi selalu kita ingat, perbuatan dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hakul adami. Perbuatan dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak seorang hamba tidak akan dihapuskan oleh Allah dengan puasa kita, dengan salat kita, dengan amalan-amalan soleh kita yang lainnya, sampai dia menghalalkannya, ya. Jadi termasuk perbuatan zalim.
Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak membuka celah, tidak membuka aib kita di hadapan manusia, maka tentu di yaumil qiyamah pula ya Allah Subhanahu wa taala tidak membuka aib itu. Dan ada ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang yatatabba, siapa yang mencari-cari celah saudaranya, mencari-cari aib saudaranya, lalu kemudian dia bicarakan, dia sampaikan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ya mencari-cari aibnya, sekalipun itu dia lakukan di dalam kamarnya, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan singkap itu semuanya di dunia ataupun nanti di akhirat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya ya sama muslim, maka kelak di yaumil qiyamah aib-aibnya pun itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu jemaah sekalian, ketika ada celah saudara kita yang sampai ke kita, ada aib saudara kita yang sampai ke kita, maka jadikanlah ya diri kita itu adalah ya tempat terakhir, kuburan atas aib daripada saudara kita itu. Ya, kalau sudah dikubur ya sudah, jangan lagi digali, ya, jangan disebarkan, ya, dikubur dalam-dalam, ya. Ya. Dan menceritakan aib saudara kita itu jemaah sekalian, ini adalah perkara yang benarnya berdosa, salahnya juga berdosa. Dan menceritakan aib itu apa? Ghibah ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Ketika sahabat mengatakan, bagaimana ya Rasulullah kalau apa yang kita bicarakan itu benar ada padanya? Ya, apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kalau benar ya itulah ghibah. Kalau tidak benar, buhtan, itu tuduhan, itu kedustaan. Ya. Jadi apa yang kita ceritakan itu benar ada pada saudara kita, tetap kita berdosa. Ya itulah ghibah. Kalau tidak benar, lebih besar lagi dosanya. Itu sudah tuduhan kepada seorang muslim. Kini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutupi aib saudara kita, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala ya menutupi aib kita. Nah, kemudian kata beliau, ya yaqulu li haula, ya Allah Subhanahu wa taala ya berkata kepada orang-orang yang beriman ini, inni qad satartu dzalika fid dunya wa ana aghfiruhal yaum. Dosa-dosamu, catatan-catatan keburukanmu ketika di dunia itu telah ditutupi, ya. Perbuatan-perbuatan dosamu ini di dunia ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini aku ampuni. Hari ini aku ampuni. Bi khilafil kuffar fayunada bihim ala ru'usil ashhad. Ya, lain halnya dengan orang-orang kafir. Ya. Maka mereka itu dipanggil di hadapan seluruh manusia, lalu kemudian ditampakkan kepada mereka ya semua amalan-amalan keburukan mereka. Ya. Bi khilafil kuffar fayunada bihim ala ru'usil ashhad, lima ja'a an Ibnu Umar annahu su'ila kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi an-najwa, qala sami'tuhu yaqul yudnal mu'minu yawmal qiyamah min rabbih azza wa jalla hatta yadha alaihi kanafah fayuqarriruhu bidhunubihi fayaqulu hal ta'rifu fayaqul ay rabbi a'rif qala fa inni qad satartuha alaik fid dunya wa inni aghfiruha lakal yawm fayu'ta sahifata hasanatihi
Wa ammal kuffaru wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaik. Haula'il ladzina kadzdzabu 'ala Allah. Jadi apa yang tadi kita sebutkan itu berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ketika ditanya, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-najwa. Apa itu najwa? Suatu yang dilakukan rahasia. Ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Berbisik-bisik, dua orang yang berbisik-bisik itu sedang melakukan ya, najwa. Ya. Ya. Bagaimana dengan persoalan ini? Ya, maka ya kata beliau, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hari kiamat, ya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh orang-orang yang beriman, ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya ketika di dunia itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu ini perbuatan dosa-dosa kecil. Ya. Ataupun dosa-dosa besar yang dia lakukan lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Itu tidak lagi diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah langsung ya memaafkan, ya mengampuninya, dan yang diserahkan kepadanya itu adalah seluruh catatan amal kebaikannya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafikun, maka mereka akan dipanggil di hadapan seluruh manusia lalu kemudian disingkap seluruh perbuatan mereka. Kemudian waqad ahsa tabaraka wa ta'ala 'alal khalqi jami'a amalihim khairan aw syarran. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghitung seluruh amal, seluruh perbuatan manusia yang baik dan yang buruk mereka itu diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan satu amal kebaikan sekecil biji biji sawi, ya. Ada biji yang lebih kecil lagi daripada itu. Ya, jadi permisalan saja. Ya, biji yang paling kecil itu pasti dia akan melihatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian pula orang yang melakukan perbuatan keburukan, syarr, sekecil biji yang paling kecil, dia akan melihatnya nanti di yaumil qiyamah. Dalam ayat lain juga Allah katakan, yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan mereka semuanya lalu kemudian diberitahukan kepada mereka apa-apa yang telah mereka lakukan, itu semua dihitung, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia itu sudah tidak ingat lagi apa yang mereka lakukan, semuanya ditampakkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah ketahui, Allah lihat semua yang kita lakukan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian fasayara kullu 'amilin 'amalahu wa la majala lil inkar li'anna al-ardha tukhbiru bima 'amila 'alaiha wa tantiqul jawarihu bima kasabat. Ya, semua kita itu akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita, akan diperlihatkan semua amal kita dan tidak ada yang bisa mengelak. Ya. Kalau kita di dunia saja, saat ditanya kamu pernah melakukan ini? Oh tidak pernah. Begitu dilihatkan ini buktinya. Oh iya. Ya. Ini sama kita. Ya. Kalau ada bukti tidak bisa mengelak. Nah ini yang memiliki bukti siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tercatat. Ya. Tidak ada yang bisa mengelak. Bahkan apa-apa yang ada di atas muka bumi ini menjadi saksi bagi kita. Kita pernah ke tempat yang mulia, ya. Kita pernah sujud di sini, kita pernah sujud di sana. Semua itu akan menjadi saksi. Kita pernah ke tempat yang buruk, pernah melakukan perbuatan maksiat di tempat yang buruk. Apa-apa yang ada di sekitar itu akan menjadi saksi bagi kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan
ya datang salat di masjid, apa-apa yang kita lewati di jalan itu akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan bersaksi. Maka jangan kita kira benda-benda yang ada di sekitar kita ini mati. Ya, sehingga itu tidak ada istilahnya benda mati. Ya. Kalau benda padat ada. Ya. Sehingga itu dalam bahasa Arab itu apa? Al-jamadat. Ya, ada namanya jamadun. Ya, jamad. Apa itu jamad? Benda-benda ya seperti al-hajar, batu, ya, al-khashab, kayu. Nah, itu jamad namanya. Ya. Dia tidak mati. Semua yang ada di atas muka bumi ini hidup. Ya, jangan kita kira batu yang ada di sekitar kita ini mati. Dia hidup. Suatu saat dia akan berbicara. Ya. Hadis Nabi SAW yang menggambarkan tentang perang besar nanti di akhir zaman. Batu-batu berbicara, ya muslim, ya mukmin, hadzal yahud warai. Ya. Batu berbicara. Wahai muslim, ini di belakangku ada Yahudi. Ya. Uqtulhu, bunuh dia. Pohon-pohon juga berbicara. Ya. Semua yang ada di atas muka bumi ini bertasbih sesuai dengan kondisi mereka, tapi kita tidak mendengarkannya, kita tidak mengetahuinya. Ya. Semua akan menjadi saksi. Bahkan fisik kita, kulit kita, tangan kita, di hari kiamat nanti lisan kita itu ditahan, ditutup. Semua akan bersaksi. Mata kita bersaksi, semua anggota tubuh kita akan bersaksi. Ya. Akan berbicara. Sampai lisan itu protes, kenapa kalian bicara? Ya, Allah yang membicarakan kita, menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan. Maka tidak ada yang bisa mengelak, jemaah sekalian. Ya. Tidak ada yang bisa mengelak dari semua ya perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Ya. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi pun itu berbicara mengabarkan tentang apa yang dilakukan oleh manusia di atasnya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut mereka itu ditutup. Kalau mulut ditutup tidak bisa berbicara. Ya. Maka yang berbicara siapa? Tangan. Yang menjadi saksi apa? Kaki. Ya. Dan bahkan kulit kita pun itu menjadi saksi. Semua berbicara. Fal mauqifu syadid. Maka kondisi ini jamaah sekalian selalu kita ingat. Kondisi ini sangat mengerikan, sangat dahsyat. Ya. Kalau antum masuk di pengadilan saja, di depan polisi, bagaimana rasanya? Hah? Takut, cemas. Ya. Ini di depan makhluk mempertanggungjawabkan kesalahan yang kita lakukan. Nah, ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang cerdas ini, dia menundukkan dirinya, ya, dia menundukkan dirinya, melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bisa mendatangkan kebaikan baginya kelak di yaumil qiyamah. Ya. Dia menundukkan dirinya, menundukkan nafsunya, ya, dengan melakukan amalan-amalan ketaatan. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Ya, sedangkan orang yang lemah, ya, orang yang buruk, ya, adalah yang memperturutkan hawa nafsunya. Lalu kemudian dia berangan-angan, dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kebanyakan kita jatuh di sini. Terus berbuat dosa lalu kemudian berharap ampunan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang cerdik, orang-orang yang cerdas. Ya. Beramal kebaikan yang bisa memberikan manfaat bagi kita kelak di
yaumil qiyamah dan menjauhi ya memperturutkan hawa nafsu kita. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan kita jemaah sekalian bahwa amalan-amalan yang mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala itu tidak disukai oleh nafsu. Ya. Selalu bertentangan dengan nafsu. Ya, sehingga di saat kita melakukan kebaikan itu pengennya apa? Cepat-cepat selesai. Ya. Kita berada di majelis ilmu, pengen cepat selesai. Ya. Kita ada di masjid ya pengen cepat pulang. Ya. Tapi coba perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang justru mengantarkan seorang ke neraka itu tidak terasa dilakukan. Ya. Nanti sudah terakhir baru sadar. Ya. Ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu kita disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk senantiasa bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa taala supaya dikuatkan untuk bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa selalu melakukan amalan-amalan ketaatan. Ya, minta diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang selalu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Di antara pesan Nabi SAW kepada seorang sahabatnya supaya membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu datang ke masjid untuk salat berjamaah itu bukan karena kekuatan kita. Kita mampu menghadiri majelis-majelis ilmu itu bukan karena kekuatan kita. Ya. Banyak orang-orang yang lebih kuat daripada kita. Ya, banyak yang lebih kekar daripada kita. Tapi tidak sampai-sampai ke masjid. Tidak sampai-sampai ke majelis ilmu. Ya. Maka yang mengantarkan kita sampai ke masjid, sampai ke majelis ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya, orang-orang yang al-kayyis, ya, orang-orang yang cerdik yang mempersiapkan diri kita untuk kebahagiaan ya hidup di akhirat nanti. Saya kira demikian. Ada pertanyaan? Fadhal. Nah, ya, semuanya itu akan dibangkitkan, semuanya berkumpul di mahsyar. Ya. Yang semuanya di mahsyar itu semuanya mengalaminya. Ya. Rasulullah SAW juga di mahsyar. Ya. Setelah berkumpul di mahsyar ini kemudian ada apa? Perhitungan, ada hisab. Ya. Ini orang-orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW al-mubasysyaruna bil jannah yang langsung masuk surga, khalas, langsung menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Baik, sekira demikian kita akhiri. Nah, fadhal. Ini terkait Nah. Nah. Dia tidak bisa lagi meminta kehalalan dari perusahaan. Atau yang mungkin dia masih hidup dia tapi tidak tahu di mana dia berada. Kemudian yang kedua Ustaz terkait tentang pada masyarakat itu Ustaz, selain amal soleh apakah ada doa agar kita bisa kita amalkan doa untuk masyarakat? Iya. Baik. Berkaitan dengan perbuatan zalim yang kita lakukan pada saudara-saudara kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang dizalimi itu memaafkan. Ya, bagaimana kalau orang yang kita zalimi itu sudah
meninggal dunia atau entah sudah di mana, ya, dia masih hidup tapi tidak tahu di mana keberadaannya, ya. Maka dalam hal ini para ulama juga telah menjelaskan yang kita lakukan itu adalah, ya, berbuat baik untuknya, ya, melakukan kebaikan-kebaikan untuk dirinya, ya, bersedekah, ya, untuk dirinya. Kalau kita pernah, ya, menceritakan keburukannya di belakangnya, ya, maka untuk memperbaikinya dengan menceritakan kebaikannya, ya, dan mengingkari keburukan dia yang pernah kita ceritakan, ya, memperbaiki, kalau bahasa kita sekarang memperbaiki nama baiknya, ya, kembalikan nama baiknya, ya, ya, dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan di akhirat nanti dia tidak menuntut lagi, ya. Nah, orang yang berbuat zalim kepada sesama, dua dosanya. Dosa pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat zalim. Ya, Allah melarang berbuat zalim. Allah haramkan perbuatan zalim. Perbuatan zalim pada diri sendiri, perbuatan zalim juga kepada orang lain. Allah haramkan. Tapi kita melakukannya. Ya. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertaubat. Ya. Adapun haknya dia, ya, yang kita jelek-jelekkan, ya, atau hartanya dia yang kita ambil, ya, itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang bersangkutan itu yang akan, ya, memaafkan. Nah, itu caranya yang bisa kita lakukan, doakan kebaikan untuk dia, berbuat kebaikan untuk dia, ya. Kalau kita merusak kehormatannya, nama baiknya, maka kita perbaiki, ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Doa. Iya, terus berdoa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan urusan-urusannya di akhirat, ya. Berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, ya, tidak mengapa, ya. Mulai dari ketika mau meninggal dunia minta diringankan sakaratul mautnya. Ya, sakaratul maut, ya, dinamakan sakaratul maut karena dia susah. Bahkan Nabi SAW pun merasakan perihnya, ya, sakaratul maut itu, sampai disebutkan sampai berkeringat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, minta kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita diselamatkan, ya, dari segala fitnah kubur, ya. Ya. Ya, berdoa dengan bahasa kita juga tidak mengapa. Baik, wallahu alam. Saya kira demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.